gigi nggak, Bu? Tergantung mood. Iya benar. Oke, sebelum masuk materi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imla Husna, biasa dipanggil Iim. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Kesehatan Gigi. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan tugas, yaitu pemeliharaan kesehatan gigi pada anak. Jadi ibu semua anak-anaknya pada sekolah di tempat yang sama atau gimana? Beda. Beda ya. Oh, ibu? Di Ketubakan. Oh, kalau kakaknya? Di PAUD Ansala. Kalau ibu? Iya, di PAUD Internasional di Jelutu. Oh, gitu. Iya. Kalau Anak dua basku. oke. Oke. Jadi mungkin udah pada tahu nggak cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anaknya semua biar nggak sakit gigi, biar giginya nggak berlubang. Oke, kalau menurut saya, karena anak saya juga beberapa kali dapat edukasi dari sekolahnya, saya mungkin sudah merasa benar ya, tapi nggak tahu lagi dari materi yang kakak sampaikan. Mungkin nanti saya juga belajar dari yang akan kakak sampaikan. Oh iya, ibu semuanya juga seperti itu ya. Iya. Ini yang ngumpulinnya siapa di sini? Kemarin saya barengan sama Pak RT-nya, koordinasi. Ternyata ininya ibu-ibunya. Iya. Oh gitu. Kami ibu komplek paling elit. Oh gitu. Oke deh Bu. Anak ibu ini 5. Oh iya. Aku kirain masih anak dua, cantik banget soalnya. Iya, namanya berduit kan. Aduh, Oh. gak mau sombong. Oh wajar lah. Oke, sebelum saya mulai untuk mempresentasikan, boleh di next dulu kakak? Boleh dong. Nah, ibu-ibu boleh scan dulu. Ini ada QR, ibu isi dulu ya. Ibu isi dulu biar saya tahu nih gimana pengetahuan ibu-ibunya, supaya saya nggak salah juga menyampaikan materinya nanti. Sudah saya isi ya. Oh sudah ya Bu? Iya. Oke, ibu-ibu yang lain gimana? Udah pada isi? Udah, Bu. Oh udah, oke. Mungkin boleh di next lagi kakak? Oke, nah di sini tujuan saya melakukan penyuluhan yang pertama adalah untuk menjelaskan kepada ibu-ibu semua. Mungkin ada yang salah, ada yang kurang tahu cara menjaga kesehatan gigi anaknya, apalagi anaknya masih kecil-kecil kan. Iya. Terus yang kedua mengajarkan teknik menyikat gigi yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Biasanya anak-anak tuh susah nyikat giginya, diajarin nyikat gigi susah banget. Terus yang ketiga memberikan panduan langkah perawatan gigi di rumah. Lalu yang keempat menjelaskan bahaya konsumsi gula yang berlebihan pada anak-anak. Oke. Nah, pengertian kesehatan gigi anak. Kesehatan gigi dan mulut pada anak usia dini adalah kondisi mulut yang bersih dan bebas dari penyakit. Yang penting untuk menunjang pertumbuhan anak-anak, kemampuan makan dan juga berbicaranya, serta menjaga ruang gigi tetap agar tidak menjadi gigi berjejal, lalu juga mencegah infeksi serta membentuk kebiasaan sehat sejak dini. Nah, ini apa aja sih tujuannya saya kesini? Apa aja sih tujuan dari pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini? Yang pertama itu mencegah gigi berlubang atau biasa disebut dengan karies. Karena anak-anak usia dini itu sangat-sangat rentan yang namanya gigi berlubang karena pada suka makan makanan manis kan, jarang sikat gigi lagi. Terus yang kedua membantu anak makan berbicara dengan baik. Kadang-kadang masih ada anak-anak yang susah kan buat ngomong. Satu faktornya itu biasanya dari giginya. Nah selanjutnya itu menjaga tumbuhnya gigi permanen yang sehat agar gigi permanen itu nanti nggak ada yang karies. Selanjutnya mengurangi risiko infeksi pada mulut atau penyakit pada mulut lainnya. Yang terakhir yaitu untuk membentuk kebiasaan sehat hingga dewasa. Biasanya kebiasaan dari kecil tuh yang bakal dibawa ke dewasa. Iya, benar. Lanjut, Kakak. Nah, ini materi yang pertama yaitu cara menjaga kesehatan gigi anak sejak dini. Ibu tahu nggak sih pada saat anak masih bayi kita itu bisa membersihkan gusi anak-anak, yaitu dengan kain lembut. Setelah dia minum susu itu bisa dibersihin, atau kadang-kadang itu bisa pakai kapas atau kasa steril dan seperti itu mulutnya. Lalu yang kedua mulai menyikat gigi saat gigi pertama tumbuh. Nah gigi pertama anak-anak itu tumbuh pada umur 6 bulan. Pada saat umur 6 bulan itu sudah mulai dibiasakan untuk menyikat gigi. Lalu yang ketiga itu sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Paginya itu setelah sarapan dan malamnya sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk kontrol gigi minimal 6 bulan sekali, itu minimal ya ibu. Iya. Nah dan juga untuk kontrol ini pertama kali kontrol itu harusnya saat gigi pertama
benar juga sangat mempengaruhi bagaimana cara menyikat giginya. Sikat gigi yang benar itu adalah sikat gigi yang lurus, lalu bulu sikatnya halus, lembut, dan juga kadang-kadang seperti segitiga di depannya. Nah, juga untuk anak kecil itu untuk ukurannya lebih kecil daripada orang dewasa. Lalu ada penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride. Ibu-ibu pada tahu nggak fluoride itu apa? Oh ini ya kandungan dalam pasta gigi. Nah iya ibu, biasanya pasta gigi itu ada kandungan namanya fluoride yang menjaga agar gigi tetap sehat. Selanjutnya, nah bagaimana sih langkah-langkah perawatan oleh orang tua yang bisa dilakukan pada anaknya? Yaitu mendampingi anak saat sikat gigi. Biasanya anak-anak itu sangat suka didampingi saat sikat gigi. Biasanya dan juga saat sikat gigi biasanya anak-anak itu giginya masih pada banyak yang tertinggal di sisa makanannya, makanya harus didampingi kan, nggak bersih sikat giginya. Lalu pengawasan kebiasaan harian. Apa sih pengawasan kebiasaan harian itu? Yaitu ibu-ibu mengawasi anak-anaknya sehari-hari itu biasanya pada makan apa sih gitu. Nah, Oh iya paham. iya kan, anak-anaknya biasanya pada makan coklat, permen, nah itu bisa diganti, harus diawasi tiap hari. Lalu peran orang tua sebagai teladan. Anak-anak itu biasanya sangat suka meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Benar nggak? Benar. Kalau kita teriak, dia ikutan teriak. Begitu juga kalau dia ngeliat kita sering sikat gigi, dia pasti pengen ikutan sikat gigi. Nah, boleh lanjut Kak. Nah, gimana sih caranya mengajarkan kebiasaan anak sikat gigi yang menyenangkan agar anak-anaknya nggak ngeyel nih kalau disuruh sikat gigi, biasanya ada yang pada nangis, ya kan? Iya benar. Nah, yang pertama itu bisa menyanyikan lagu bersama. Biasanya di Upin Ipin itu kan ada tuh bulat-bulat. Iya. Nah, itu bisa jadikan referensi. Lalu sering-sering bermain game dengan anak. Bermain game ini contohnya seperti mencari bakteri pada gigi yang sedang kotor gitu. Itu bisa dijadikan referensi game biar dia takut kalau ada bakteri-bakteri di mulutnya kalau nggak sikat gigi. Tadinya itu sikat pasta gigi yang menangis. Seperti ini ada kemasannya, ada pandanya. Iya. Itu biasanya bakal membuat anak-anak tertarik sama hal itu seperti itu. Lalu membiasakan menyikat gigi bersama. Nah, ini juga tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, orang tua itu biasanya menjadi teladan kan. Iya, Nah, benar. membiasakan menyikat gigi bersama ini agar anak-anak bisa melihat bagaimana sih orang tuanya juga menyikat gigi, nggak cuma dia aja. Lalu jika anak-anaknya sering menyikat gigi, terus misalnya dalam waktu sebulan dia rajin sikat gigi, nggak pernah bolong, bisa diberikan pujian dan hadiah. Mungkin hadiahnya nggak terlalu besar, bisa kasih jangan permen atau coklat ya yang dikasih. Iya. Mungkin bisa boneka kecil atau mobilan kecil gitu bisa. Lanjut. Lalu ini, ibu-ibu sudah tahu nggak bagaimana teknik menyikat gigi yang baik dan benar? Belum sih. Belum ya? Oke, saya ajarkan ya. Nah, teknik menyikat gigi yang benar itu yang pertama adalah ibu-ibu harus menyiapkan pasta gigi dan juga sikat gigi. Sikat gigi yang sudah saya sampaikan tadi dan juga pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, lalu basahi sikat gigi dengan air mengalir dan letakkan pasta gigi. Nah, ini untuk umurnya di bawah 3 tahun, di bawah 3 tahun atau berumur 3 tahun itu sebesar biji beras untuk pastanya, sedangkan untuk 3 tahun ke atas itu sebesar kacang polong, dan kalau sudah 6 tahun ke atas itu sebesar biji jagung. Jadi ada takarannya Bu masing-masing, jadi jangan disamain kayak kita bisa biji jagung semuanya. Nah, setelah itu anak-anak berkumur menggunakan air bersih. Nah, mulai menyikat gigi. Menyikat gigi yang pertama itu harus dari bagian depan dan menghadap pipi sebanyak 8 kali. Ini saya contohkan ya Ibu. Ya. Di sini 8 kali bulat-bulat, di sini juga 8 kali, di sini juga 8 kali. Lalu bisa dibuka mulut anak-anaknya. Lalu di sini kan ada bagian pengunyahan ini, jadi sangat-sangat rentan terjadi karies karena menyikat gigi yang salah atau kurang tepat. Jadi pastikan sikat gigi itu benar-benar sampai ke belakang agar tidak terjadinya karies dengan cara maju mundur sebanyak 8 kali. Seperti ini, dilanjut sisi kiri bawah, sisi kiri atas dan juga sisi kanan atas. Nah, bagian yang belum yang jarang diketahui orang-orang untuk menyikatnya adalah di bagian dalam. Di bagian dalam ini
Oke ibu semua. Nah bagian paling sering bikin anak-anak itu mual yaitu sikat gigi bagian lidah sebanyak 2 kali, bener nggak? Benar. Ya biasanya pada susah kan ya disuruh untuk Iya. sikat lidahnya. Karena Nah, jadi iya bener. Nah itu sikat giginya sikatnya harus banyak 2 kali dia gerakan keluar. Lalu anak-anak itu diminta berkumur pelan-pelan sebanyak 1 sampai 2 kali agar kenapa harus pelan-pelan agar yang fluoride yang terkandung pasta giginya nggak terbuang sia-sia. Nah, selanjutnya itu bersihkan sikat gigi dengan air mengalir lalu simpan kembali di tempatnya seperti ini, Bu. Nah, sikat gigi selesai, giginya menjadi bersih. Selanjutnya, boleh? Apakah ibu ada yang ditanyakan nggak mengenai sikat gigi tadi? kayaknya cukup ya. Cukup ya? Oke. Ini ada materi terakhir yaitu pentingnya mengurangi makanan manis. Kenapa sih anak-anak itu nggak boleh makan makanan manis? Yang pertama itu meningkatkan karies sejak usia dini. Nah, karena anak-anak itu kan suka makanan manis. Makanan manis itu kan mengandung gula. Gula itu berubah menjadi asam lalu menjadi karies. Dan juga membuat lapisan gigi anak itu cepat rusak, cepat tipis. Lalu gula yang meleset yang berbahaya untuk gigi itu juga bisa menyebabkan tadi yaitu karies gigi. Nah, boleh di skip, boleh di next kak. Selanjutnya yaitu saya kasih contoh ya, ibu pasti udah pada tahu apa aja makanan yang baik dan nggak baik untuk gigi. Tapi saya kasih tahu nih, biasanya anak pada suka makan permen, coklat, itu ada minuman manis dan juga ciki-ciki. Iya. Semuanya itu biasanya nempel pada giginya, apalagi pada nggak mau sikat gigi. Iya, sebel banget kadang lihat anak Iya saya. kan? Nah, ibu harus biasakan mengganti yaitu dengan contoh makanan yang baik. Ada keju, susu, buah, sayur, juga air putih. Nah, mungkin namanya ada yang suka makan es krim, tapi kan es krim nggak boleh banyak-banyak. Mungkin ibu-ibunya bisa membuat es krim sendiri dari buah-buahan tanpa ada gula. Bisa buat smoothie seperti itu. Anak-anak pasti pada suka. Selanjutnya. Nah, mungkin dari ibu semua ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi? Iya, ibu bertanya ibu. Iya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Karamel. Oh iya, Ibu Karamel. Kebetulan saya ada 5. Oh iya, Masya Allah. Betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Padahal betulkannya masih anak 2, cantik banget Iya, ibunya. alhamdulillah. Saya bahagia dibuat suami saya. Oh, alhamdulillah. Jadi kembali ke pertanyaannya. Iya, iya Bu. boleh ibu. Jadi kan saya ini selain menjadi ibu rumah tangga juga saya berkarir. Saya juga kerja di bank. Oh, keren ibunya. Ya, jadi kan waktu anak saya kan sekarang umur 5 tahun. Iya. Nah, dulu waktu sebelum dia di usia 5 tahun ini, saya kan sering bekerja dan nggak 24 jam bersama anak saya. Jadi saya sering pompa ASI. Oh iya. Nah, kebetulan waktu saat saya pompa ASI itu kan jadi otomatis anak saya beberapa tahun itu menggunakan dot. Nah, pada saat pertumbuhan giginya di area gigi depannya itu terdapat kayak warna putih lengket gitu Bu. Oh. Itu apa ya penyebabnya dan kira-kira tindakannya apa? Oh gitu, iya. Itu biasanya memang sering terjadi Bu pada anak-anak yang suka ngedot. Itu biasanya akibat dari dot itu kan timbul adanya white spot. Apa sih white spot? Itu tanda atau ciri-ciri akan terjadinya karies Ibu. Karies itu yang lubang gigi Iya, ya, Bu? lubang gigi Oh, tadi. alah. Nah, makanya ibu harus segera bawa dia ke klinik pelayanan kesehatan. Nah, oke. Kalau saya boleh tahu ya Bu, atau rekomendasi dari kakaknya, klinik mana yang bagus buat anak saya? Karena kan saya juga di Jambi sebagai pindahan ya, bukan Oh, warga iya. tetap. Iya, saya ikut suami saya dinas di sini. Oh iya Ibu. Nah, untuk yang affordable dan juga buka dari hari Senin sampai Jumat itu ada di Poltekkes Kemenkes Jambi, namanya Klinik Pratama Ibu di Kota Baru. Itu rekomendasi dari Iya kakaknya. benar. Itu buka kok Ibu dan bagus juga pelayanannya. Ya, berarti besok hari Senin ya Bu? Iya. Nanti saya boleh minta nomor kakak, jadi nanti mungkin kakak bisa kawarin saya ke klinik di kampus Poltekkes ya. Iya, Jurusan boleh. apa kalau boleh tahu kak? Jurusan kesehatan gigi juga. Oke, oke. Oke. Ada lagi nggak dari yang mau ditanyakan dari Ibu semuanya? Nah, terakhir ini sebelum saya tutup, saya punya game sih Ibu semuanya. Oke. Namanya mitos
yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, ini saya kasih pertanyaan. Berapa apakah menyikat gigi minimal 2 kali sehari mitos atau fakta? Fakta. Iya bener, karena maksimalnya itu 3 kali. Karena kalau fluoride itu kebanyakan bisa membuat overdosis terhadap fluoride-nya ibu-ibu Iya. semuanya, makanya minimal 2 kali, maksimalnya 3 kali. Nah selanjutnya ini yang paling sering ditanyakan, apakah mengkonsumsi makanan manis yang banyak pada satu waktu bisa mempercepat karies dibandingkan mengkonsumsi beberapa permen dalam banyak waktu? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya ibu. Kenapa Iya. mitos ibu? Karena menurut saya kalau misalkan makan manis sekali-sekali itu nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan setiap hari walaupun dikit terus menerus itu bakalan ini ya Bu ya, apa yang namanya, merusak gigi ya. Oh iya bener ibu semuanya. Berarti kita bener ya mitos ya. Iya bener, karena kenapa mitos? Karena tadi seperti sudah ibu jelasin, kalau mengkonsumsi terlalu sering itu akan membuat makanan itu lengket. Makanan lengket itu yang akan menjadi karies. Nah oke ibu semuanya, tadi saya udah menyampaikan materi. Nah saya mau lihat dulu nih hasil kuesioner ibu-ibu semuanya. Iya, Izinnya, boleh. Kak. Saya mau lihat nih banyak yang benar atau salahnya. Sebentar ya ibu-ibu. Nah udah saya lihat hasilnya sangat memuaskan. Karena yang benar 9/10 ibu semuanya. Ibunya artinya udah dapatkan pemahaman kesehatan gigi jauh sebelum ini kan. Iya, benar. Jadi ini saya nambah-nambahin aja sambil mengingatkan gitu. Oke saya mungkin kesimpulan dari saya yaitu perawatan gigi harus dimulai sejak gigi pertama tumbuh. Dilakukan dengan kebiasaan sikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride sesuai dengan usia anak-anak ibu. Tadi lalu orang tua juga berperan penting dengan mendampingi anak-anaknya, memberi contoh yang baik serta membatasi konsumsi makanan manis untuk menjaga kesehatan gigi secara optimal. Nah, dari ibu semuanya gimana, masih ada yang ingin ditanyakan atau udah pas? Kalau saya sendiri ya nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Dan saya juga berterima kasih ke tadi kakak udah menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Iya, Dan terima sama-sama. kasih atas rekomendasinya. Iya sama-sama ibu-ibu semuanya, mau juga mengambil waktu luangnya ini hari weekend. Gak apa-apa. Saya malah senang ya Jeng ya. Jadi Oh, iya. dapat yang gitu ya. Iya. Oke ibu semuanya, terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Semoga anak-anaknya sehat selalu. Amin. Terhindar dari karies dan penyakit lainnya. Ya mungkin dari saya sekian. Kalau ada salah kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.